Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua lagi di Coffee Coffee Rider. Itu kurang R dong berarti ya. Itu tagline-nya, Coffee Rider Repeat. Coffee Rider monokrom. Tadinya itu di agak sono no. Jalan Merdeka. Nah, ini gua langsung aja nih sama yang empunyanya nih. Halo. Bang, kenalin lu Bang. Nih Bang Berry nih. Berry. Boleh Bang, kenalin diri lu Bang. Ya, nama saya Berry. Ya, terima kasih udah datang ke Coffee Rider nih yang di Cimone. Sekarang kita bilangnya Coffee Rider Kampus. Coffee Rider Kampus karena pindah ya. Pindah. Sekarang adanya di kampus. Di kampus standing masa depan. Wede, lebih banyak view-nya. Lu udah paham dah, ya kan? Ya gitu. Kan ada Coffee Rider itu setahu gua ada di ini juga ya, ada di Pasar Lama ya, ada di Pasar Lama. Sama ya? di Purwakarta. Oh, sama di Purwakarta tuh. Ini kan kopi ya, namanya juga kopi. Kalau di sini apa nih Bang? Signature-nya ya. Kalau di perkopian ya. Signature ya sebenarnya apa nih Bang? Sebenarnya sih kurang lebih sama aja. Cuma ya? mungkin ada beberapa menu yang seperti kopi susu itu, tapi racikan kita. Jadi dengan perpaduan espressonya sama gula arennya. Mungkin itu yang bakal ngebedain sama kopi-kopi yang lain. Gitu. Buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Setiap hari buka dari jam 10 sampai jam 11 malam. Dan 10 sampai jam. Ada IG-nya mungkin Bang? Kita langsung aja cantumin di sini. IG-nya mau cari lokasi atau mau Sherlock bisa tahu. IG-nya coffee.rider. Coffee.rider tuh ya. Jadi teman-teman yang mau kemari langsung aja follow IG-nya, DM boleh atau langsung googling aja juga udah ketemu. Di Google Map ada semua. Di Google Map udah ada semua. Tapi kali ini kita nggak sekedar mau ngomongin soal kopi aja nih Bang nih. Sambil nanti kita icip-icip juga tentunya ya. Kita mau ngomongin nih soal perjalanan kemarin. Kemarin kan seperti teman-teman. Perjalanan apa nih Om Eman? Perjalanan touring. Iya. Kemarin kan pada GSF tuh ya kan. Iya. Nah, gue pengen tahu nih karena kan setiap touring itu, setiap perjalanan pasti punya cerita, pasti punya kisahnya masing-masing, ya kan? Betul. Baik itu suka atau duka. Walaupun kalau gue punya filosofi what happen in touring, stay in touring. Jadi kita yang jelek-jelek udah nggak usah kita bawa ceritanya, yang baik-baik aja gitu. Tapi tetap nih kan sekarang zaman era keterbukaan nih, mungkin teman-teman pengen tahu ya kan, waktu di jalan ada apa sih? Apa ada trouble atau ada hal-hal mistis mungkin, ya kan? Nah kita langsung aja nih kita undang, kan kita jadi beberapa tim ya Bang ya? Iya. Termasuk gue, Bang Berry sama Bang Ade nih. Kita panggilin aja nih Bang ya orang-orangnya ya. Iya. Bang Ade, ayo boleh kemarin yang kemarin yang touring, yang kemarin gagal touring, ibu yang gagal touring, yang gagal touring. Sini dah. Yang kemarin gagal touring. Bang boleh Ya, Bang, masuk aja Bang, in frame biar seru, makin banyak. Nah, kita makin seru. Kembaran. Jadi nih, gue pengen denger dulu nih ceritanya kemarin tuh yang solo dulu ya kan, solo rider nih, solo Bang Ade nih. Dia jalan duluan malah, ya kan bener-bener ke Solo, Solo juga. Jadi solo riding ke Solo dulu pertama. Langsung aja Bang Ade, gimana Bang Ade kisah perjalanannya kemarin? Terus terang kemarin gua mogok all the way sampai terakhir hari ketiga di Magelang, baru itu motor bisa normal. Pulangnya pun mogok lagi. Cuma dengan mogok itu gue jadi kenal banyak orang, ada hal positifnya lah. Jadi dalam artian memang gue beberapa kali jalan sendiri, alhamdulillah baru dikasih mogok kali ini. Jadi gue bisa kenal banyak orang, dapat kontak baru, dapat yang penting dapat perintilan baru Bang. Dapat baru, buat startup baru. Jadi sengsara membawa nikmat. Nah, itu. Pada tahu kagak tuh? Pemirsa pada tahu kagak tuh sengsara membawa nikmat? Itu sinetron jadul ya. Ketahuan jadul lo ya. Yang tahu berarti lo udah tua. Nah, tapi kan nih kemarin juga sempet kan Bang ya bikin konten sama Bang Ade. Well prepare banget gitu. Nah, kira-kira apa sih Bang nih? Kok bisa udah well prepare itu masih ada apa maksudnya leak-nya ada ini apa kodarullah apa gimana tuh? Sebenarnya kalau gue pribadi nih
naik Vespa gue nggak terlalu nyalain mekanik nih ya, udah dibelah mesin tapi gue masih ngadat. Gue nggak mau terlalu nyalain lah, dalam artian mereka juga manusia ya. Gue nggak tahu. Jadi gue benerin di Pantura, di Cirebon, di Pekalongan itu masih belum rusak. Ketahuannya baru di Magelang. Berarti kan ada lebih dari 3 mekanik yang tidak melihat kerusakannya ada di situ. Jadi gue lebih ya ini konsep takdir aja, dalam artian gue ditakdirin motor gue dibenerin di Magelang baru bener gitu. Udah gue nggak nyalain siapa-siapa, gue enjoy aja makanya. Lu lihat kemarin gue susah nggak? Gue Enjoy aja gue ya. minta tolong orang help gitu kagak nggak kan? Ya gue fine aja gitu. Ya udah gitu aja sih gue, simpel aja. Perjalanan sendiri itu tentu kan ya mungkin yang nggak biasa jalan sendiri bete ya orangnya, sendiri bete mau ngomong sama siapa, ya kan. Kalau nyanyi sendiri masih bisa, ya kan, walaupun mungkin suara nggak semerdu masalah. Ya kan? Itu gimana tuh Bang menyikapinya jalan sendirian? Jalan sendirian dalam artian gue sih bisa mungkin gue menyambangi kawan-kawan yang ada di seperjalanan. Apa bikin list? Boleh gue potong? Apa bikin list sendiri? Wah, gue bakalan kesini nih. Ini gue bakal ketemu otomatis ini. gue bikin list. Cuma list kemarin gue udah rusak di hari pertama udah rusak list gue. Jadi ya udah gue seinstingnya gue aja sih ingetnya gue gue mau kesini gue belok, gue mau kesini gue belok, udah gitu aja. Dan tentunya itu nggak bisa didapat begitu aja kalau nggak sebelumnya sudah menjalin relasi atau hubungan ya Bang, baik ya. Betul. Itu. Oke, tapi overall menyenangkan ya Bang ya perjalanan kemarin ya. Fun banget. Sampai ya. terakhir juga gue pulang, gue ketemu rombongan yang naik replika Vespa 98. Terus ada satu lagi naik sprint. Itu ternyata circle-nya kawan-kawan deket gue juga. Oh, jadi nggak jauh-jauh ternyata ya. Jadi kalau di Vespa tuh kalau lu rese gitu ya, lu sok jagoan, ya lu sama aja lu menggali kuburan. Oh gitu. Itu ini banget tuh apa namanya? Quote ya. Kata-kata hari ini. Mutiara. Circle-nya nggak jauh lah circle-nya. Kata-kata masih. Pokoknya kita dari situ ya. Iya. Kita dari situ ya. Benar-benar. Nah, kita beralih dulu nih teman-teman nih. Dari Bang Ade yang solo riding, kita ke Bang Sada sama ke Bang Beri nih kemarin. Jadi ini kita nih berpencar nih, ya kan? Ada yang jalan sendirian, maksudnya jalan sendirian karena harus tugas ya Bang Ade ya. Jadi karena tugas jalan lebih dulu gitu. Nah ini rombongan Tangerang nih, Bang Ade berangkat hari Jumat ya. Seminggu sebelumnya ya. Seminggu sebelumnya, Sabtu pagi. Sabtu pagi, coba Bang diceritain Bang. Waktu berangkat, perjalanan, kisah-kisahnya mungkin ada yang pengen disampaikan yang menarik dalam perjalanan. Sebenarnya sih di perjalanan waktu pergi itu semuanya masih lancar lah. Lancar. Kita memang perginya waktu itu berangkat malam, tapi memang berangkat malam tuh lebih capek ya. Lebih capek. Terus lebih fokus di jalan, ngeliatin lobang segala macam gitu. Lobang yang di tengah, di pinggir. Lobang di jalan. Tapi kalau di Pantura ada. Takut kena lobang. Ada. Gitu. Skip. Nah, terus yang lucu tuh kita kemarin tuh pas lagi ke Dieng sebenarnya. Dieng dari Tegal Iya. ke Dieng. Itu salah satu yang paling berkesan. Kebetulan temen kita yang trouble itu motornya orangnya nggak di sini. Iya, betul. Dari sini. Jadi gimana tuh kejadiannya tuh? Gimana ceritain coba Ya, kejadiannya Bang? kita dari Tegal ke Dieng itu kita diarahin pakai Google Map ke jalan kecil sih ya. Iya. Jadi salah Google Map nih ya? Iya, Ya, salah Google. salah Google Map juga karena kita kan nggak tahu jalan Iya. semua. Kita berenam nggak tahu jalan semua. Buka Google Map diarahin ke Kajen ya. Ikutin ya. Kajen naik dari Kembang Langit. Bang Langit. Nah itu jalannya udah gila-gilaan lah itu. Tanjakannya bisa Berapa derajat gitu ya? iya. Pokoknya gigi 1, gigi 2 ya. Gigi 1, banyak gigi 1 malah. Banyak gigi Nah satu itu ya? teman yang trouble itu sempat jatuh juga, Iya, sempet jatuh. sampai guling-guling. Iya. Nah spesialnya apa tuh? Ini kayaknya Bang yang ngerokok nih kayaknya lebih pengalaman cerita aja tuh. Sama ya. Beliau ikut juga ya Bang ya? Kemarin ikut dalam satu rombongan. Cerita yang berkesan apa tuh Bang? Katanya gue denger ada mistik-mistiknya ya? Mistik-mistiknya ya? Gimana? Ya, jadi ceritanya pas lagi nanjak, teman-teman udah mulai nanjak, terus motor dia mati. Ceritanya mati. Tiba-tiba? Setengah jam ada kali, kok nggak ada kabar. Akhirnya saya cari
info, oh ternyata mereka ada di posisi ini. Nah, Beda nama 12 daerahnya kilo. Dringo, nama daerahnya Dringo. Dringo. Iya, beda 12 kilo. Terus akhirnya saya inisiatif cari mobil Osbak untuk towing motor itu supaya lebih cepat. Akhirnya setelah kita towing, besok paginya motor itu cuma di starter aja, kebetulan Excel. Tahu-tahu langsung hidup. Motor langsung hidup. Nah, terus Tapi nggak ketahuan kalau maksudnya dicek dulu. nggak ketahuan. Udah dicek, udah Iya. udah buka karburator, udah segala macem, pas mogok itu nggak nyala. Iya, nggak nyala. Terus akhirnya ya udah, begitu besoknya langsung nyala begitu aja. Nah terus ada warga setempat yang mendekati, dia bilang, emang kemarin kejadiannya gimana? Kita ceritain, terus dia bilang, wah mestinya itu bannya kamu kencingin gitu. Siapa tahu ada yang ikut gitu kan. Ya udah, ini percaya nggak percaya ya, tapi kejadian ini ya memang kita alami pada saat itu. Jadi berhenti mendadak. Mogok Mogok gitu ya, mendadak. namanya mogok Bener-bener mendadak nggak gitu. bisa nyala. Hari itu udah nggak bisa nyala, malam itu nggak bisa nyala. Masih nyala ya. Pas tanjakan kan kita nggak bisa setut, nggak bisa tarik, Iya. akhirnya kita cari mobil Towing. gitu Mobil kan, osbak mobil lah. osbak Mobil lah, osbak, biar ya. bisa diangkat gitu, diangkut kan. Tapi keesokan harinya Paginya Nggak tanpa diapa-apain. diapa-apain, Nggak diapa-apain. tanpa dicek, di starter aja hidup. Hidup. orang kita udah pusing bang, itu mau cari towing ke Jakarta, Tangerang langsung atau mau mau di- diekspedisi, pokoknya udah mikirnya nyari bengkel atau udah inilah. Memang ya teman-teman ya. Gitu. Ini kalau teman-teman nontonin penggemar setia gue ini, penggemar setia Rasi dan nontonin gue dari awal, pasti teman-teman tahu tuh kisah perjalanan horor pada saat pulang kerja. Memang itu percaya nggak percaya ya kan? Kadang-kadang tuh kalau motor kita trouble, ya kan, di tempat yang mungkin wingit gitu ya, mungkin kita tuh harus Wingit itu apa bang? wingit itu mungkin keramat kayak gitu ya, kayak angker kayak gitu kan, bukan angker anak kereta bukan ya. Maksudnya ya kadang-kadang ada yang membunyikan klakson gitu kan, Iya, tintin iya. gitu. Di jembatan Di gitu. jembatan. Atau mungkin ada yang batuk kali ya. Minta dikomik. Atau mungkin ada yang buang puntung rokok gitu bang ya Iya. biasanya. Nah, di episode gua tuh yang episode horor itu gua naro puntung rokok kan. Waktu itu gua masih Marlboro Softpack tuh. Itu tonton dah, lu cari tuh kisah horor gua. Jadi mungkin kayak gitu ya bang ya. Iya. Mungkin karena mungkin di zaman sekarang kita pikirannya udah positif ya bang ya. Betul. Jadi nggak mikir kayak gitu. Pokoknya ada trouble nih nggak bisa ditolong. Udah towing aja atau gerek aja. Ternyata keesokan paginya bisa gitu. Karena kalau pagi mungkin kan dia kan silo ya. Iya, jadi Dia udah capek. balik dia. Jadi dia udah balik dia. Shiftnya udah habis. Iya, gua rasa. Udah pindah tempat juga Udah soalnya. pindah tempat, ya, Udah dipindahin tempat motornya. gitu. Jadi seru banget ya, seru perjalanan Ya, teman-teman. satu lagi sih bang ya. Apalagi tuh, nah, menarik. serunya naik Vespa juga, yang salutnya juga pas kita di Dieng kan bertiga nih. Bang Berry lagi ikut towing, kita berdua sama Om Randy. Itu ada warga situ yang nyamperin, yang tadinya kita bercandain. Dia bawa mobil plat F. Wah boleh kita ikut nih ya pulang gitu kan, plat F. Emang orang Bogor juga? Enggak, orang Tangerang. Nah, ternyata pas dia pulang dia balik lagi bawa adik iparnya yang ternyata adiknya anak Vespa, orang Jakarta. Dia Pondok Rangon ya. Rangon. Dia nyamperin lagi loh. Bang, abang kenapa katanya? Abang bawa Vespa ini di sini katanya. Iya. Emang trouble temennya. Udah bang, kalau kecapean abang nginep rumah Iya. saya. Abang nginep rumah saya, tidur rumah saya katanya. Nyampe digituin itu. Solidaritas Vespa ya. Nah, dia nggak ngeliat siapa-siapa, nggak ngeliat Belum apa kenal, gitu. gitu. Belum kenal. Luar Tapi biasa. nawarin rumahnya buat tidur di rumahnya gitu kan. Benar-benar Benar luar biasa. luar biasa lah pas kita naik Vespa begitu. Iya, Gila. Iya. Mantap. Salut juga sih. Salut. Luar biasa ya. Karena baru pertama kali jalan jauh pakai Jalan Vespa. jauh. Iya. Waduh, gila. Keren. Berarti tinggal gue ya. Iya. Yang rombongan satu lagi. Nah, kalau gue solo riding juga bang, tapi dari Tangerang menuju Bekasi. Tetap aja solo sendiri ya kan, sendiri. Sama gara-gara gue bikin video sama Bang Ade, ya kan kalau mau touring harus well prepare, gue prepare tuh. Nah, gue mau sharing sedikit nih, gue pengen kasih tahu buat teman-teman ini soal rasa syukur, ya kan. Buat teman-teman yang punya unit Vespa cuman 1, cuman 2, lo wajib kudu bersyukur. Kenapa? Lo pikir enak punya Vespa banyak? Enggak men, di situ Tuhan kasih cobaan ke lo. Nah,
ini kasih cobaannya ke gue bingung mau berangkat. Gue tanya temen lu pakai berangkat apa? Gue super. Gue pakai super. Terus gue tanya temen rombongan yang lain, bang lu pakai apa? Pakai PS. Apa gue pakai PS aja ya? Iya kan? Gue bingung pakai Banyak apa pilihan. gitu. Ada yang pakai Excel. Kayaknya Excel enak nih. Itu sampai mendekati hari keberangkatan, gue bingung banget mau apa. Akhirnya, lu bayangin nih, saking kurang bersyukur kali ya bang ya, atau mungkin apa iseng kali apa gimana, gue nggak ngerti dah. Pokoknya seharusnya tinggal pakai aja Vespa yang ada, jalanin, rapiin gitu kan. Akhirnya tau nggak apa? Gue copotin mesin Excel gue pindahin ke Kongo gue. Padahal mesin Kongo gue nggak apa-apa gitu. Mesin Kongo gue waktu terakhir jalan itu kan problem karbu kan. Kargo doang ya. Itu udah gue ganti karbu bang. Iya, bener. Udah gue ganti karbu. Bersih. Gue nggak ganti spuyer, gue ganti karbu langsung. Udah sip gitu. Cuman ya itu karena mungkin banyakan, jadi rasa bersyukur, rasa memanfaatnya kurang ya. Itu buat temen-temen tuh satu pelajaran dari awal cerita gue sebelum masuk ke cerita. Kedua, gue jalan, gue udah well prepare banget kayak Bang Ade. Vespa gue siap-siapin ya kan, gue teliti cek. Ibarat kata kalau ini udah ada listnya ton. Iya. Ini oke. Rem Woi, oke. cek- Ya. cek- checklist. Ya kan, udah oke gitu kan. Sampai Grogol, rem belum. Baru grogol. Nah, karena gue touring ini, gue dengan Jati Asih Scooter ya. Thank you banget buat teman-teman Jati Asih Scooter, respect gue. Nah, dia bawa mekanik bang, kita memang bawa mekanik. Tapi gue tetap peralatan, gue lengkap semua yang gue butuhkan ya. Yang gue butuhkan di unit Vespa gue itu lengkap semua. Di video gue sebelumnya udah ada, teman-teman bisa tonton. Dan gue nggak bawa kunci-kunci yang berat. Gue cuman bawa kunci busi, pokoknya kunci sampai 14. Tadinya mau sampai 13 aja. Tapi entah kenapa gue ambil tuh kunci 14, pakai kali perlu. Gue bawa tuh kunci 14. Dan ternyata bermanfaat banget. Di Grogol rem belakang gue blong. Dan gue bisa betulin sendiri gitu. Waktu turunan Grogol tuh ya, itu gue nggak sempet betulin kan. Itu gue pakai pertolongan kaki dah tuh, ya kan, engine brake juga, engine brake mana sepatu baru kan, anjir banget, engine brake udah, kaki terpaksa, agak tipis sih sedikit, turun sampai bawah, daerah Kodim ya, ada Kodim ya, Ya. ada Kodim, angkatan darat lah pokoknya, di situ gue minggir, gue nepi, gue benerin tuh, remnya jalan lagi, nah sampai sana bang malam kan bang ya. Di screening karena Vespa gue dari Tangerang, di sana ada screeningnya juga tuh. Lo tau nggak bang? Vespa gue nggak lolos screening, anjir gak udah Excel nggak lolos screening lagi. Karena setelah dicek isepannya kena. Gitu. Teman-teman di sana sih berbaik hati ya mau minjemin gue nih unit. Lo pakai unit ini aja deh, udah well prepared. Cuman gue tuh berprinsip, ini kendaraan gue nih, ini kuda gue nih, masa kuda gue mau gue inepin, campakan nih kan, begitu ya gak? Gue harus berangkat nih pakai kuda gue, sampai mana sih titik-titiknya nih, sampai mana dia ngos-ngosannya gitu. Gue nekat akhirnya jalan sampai sono. Singkat cerita, itu isepannya kena, tapi nggak berpengaruh ke kinerja ya, tapi pengaruh ke bensin karena bensin nyembur. Itu teman-teman berangkat satu jalan dari Bekasi sampai Jogja itu habisnya kurang lebih sekitar 200-an. Kita ke Klaten juga ya bang ya, kita ke Klaten, gue hampir 500. PP kan? Enggak, one trip. Oh iya, one trip. Kita One trip. 200. Kita 200. Kita 200. Iya, Kita 200. cuman sekitar ini udah ke Klaten ya. Gue sampai hampir gope. Dan gue menjadi dari tadinya gue jarang ke pom bensin karena gue pakai Vespa listrik. Gue totally kemarin touring jadi sahabat Pertamina, saudaraan malah bukan sahabat lagi. Gue ada pom bensin. Nah mungkin itu yang gue mau di sini nih di konten khusus perjalanan ini bang Ade ya. Gue mungkin mau say sorry ke teman-teman JA Scooter mungkin karena kondisi unit gue ya. Jadi apa namanya Sering mampir ke pom bensin, otomatis kan jadi memakan durasi ya. Harusnya nggak mampir pom bensin jadi mampir karena antaran gue gitu. Terus ada problem sedikit, stut 9 patah di Muntilan dan itu gue waduh seru banget sih perjalanan ya. Kita ngebut-ngebutan tuh di Bumi Ayu, waduh kacau dah. Itu bisa begitu bang ya, mungkin
buat kita juga nih Bang nih, buat teman-teman juga yang nonton. Lo kalau touring bisa ngimbangin gitu ya, saat lo pelan-pelan, saat lo kenceng-kenceng, itu berarti lo satu udah sering touring bersama rombongan itu, atau lo udah sering touring dengan teman-teman yang lain, jadi lo seirama gitu. Tapi satu hal yang perlu teman-teman mungkin bukannya kayaknya kecamkan terlalu ini, mungkin harus teman-teman ingat perhatikan gitu ya, don't leave your friend behind. Yes. Tuh, jangan tinggalin temen lo kalau ada trouble gitu. Dan itu benar loh, saat teman kita ada trouble itu ditungguin cuy, ditungguin gitu. Jadi ya itu dia, makanya kesempatan ini gue mau say thank you banget buat teman-temannya, wabil khusus nih buat Bang Faiz, mekanik ya, yang cekatan banget, langsung handle. Jadi perjalanan jadi bisa lancar gitu. Dengan terus teman-teman juga yang mau nungguin gitu, maksudnya bersabar. Wah nih ada teman kita yang trouble, ya udahlah ini bagian dari perjalanan Bang Ade. Trouble itu bagian dari perjalanan, siapa yang mau gitu. Betul. Ya mungkin nambahin Bang, terkait dengan lo bilang don't leave your friend behind. Kalau lo lihat motor-motor gua tuh spionnya selalu bisa ngeliat ke belakang. Dalam artian gua ngapalin entah helmnya gua apalin warna. Warna benar. Atau Lampu. headlampnya gua apalin. Iya. Jadi gua masih di belakang, misalkan bertiga di belakang, oh masih ada 3, oh yaudah. Kalau misalkan udah agak jauh gua kendorin. Nah yang kayak kita pulang dari Klaten kan, itu kan bisa. Iya. Itu kan. Gue kececer lagi karena gue di Klaten trouble lagi teman-teman. Stut 9 gue patah lagi. Nah itu lagi-lagi gue ditolong sama mekaniknya, sama Bang Faiz, karena gue nggak bisa tanpa kupling. Jadi kalau yang udah jago ternyata bisa loh Vespa jalan tanpa kupling. Kalau gue kan gitu kan, dia enggak, dia bisa aja gitu. Nah gue pakai motor mekanik. Ternyata motor mekanik gue nggak bisa geber kan, motor orang ntar gue geber rusak lagi ya kan, gue ketinggalan di belakang ya Bang ya. Nah Bang Ade nih dia ngeliat spion nih, wah nih gue ketinggalan nih sama dia di coach tuh, didampingin gitu ya Bang ya, bener ya. Kaitan masalah spion yang Bang Ade bilang, gue juga mau ngucapin thanks nih buat Bang Ian nih. Bang, gue aliran nggak pakai spion Bang. Nah teman-teman boleh komen di bawah siapa yang menganggap spion itu cuman buat hiasan, ya kan Bang? Hiasan pelengkap biar nggak ditangkap polisi. Ya, Lo begitu nggak Bang? Lo gitu, ya kan Bang? Iya nggak? Nggak biasa, spion Karena spion Vespa jarang Bang dilihat, jarang. Jadi gini, untuk spion tuh sukses itu lu ngeliat spion, lu cuma kelihatan lengan lu doang. Iya. Nah, Bener akhirnya kan? kemarin gue pakai yang kaca cembung, gua tempelin itu bisa kelihatan di belakang. Makanya itu gue bisa ngeliatin lu di belakang, gue kendorin, gue kencengin lagi, udah deket gue kencengin, gue kendorin, nah kayak gitu. Jadi ya kita bisa selalu monitor. Iya. Jadi gue dipinjemin spion yang taruh di bawah tuh. Gue tadinya gak mau, penting ini. Ntar kalau nyalip lo jadi bisa ngeliat gitu. Sedangnya ini lampunya gue diceramahin. Akhirnya gue pakai aja kan. Karena menghargai kawan, gue pakai lah itu spion ya kan. Ternyata ada manfaatnya bener. Saat kita nyalip itu kita jadi ngelirik ke spion bawah, jadi taruh spion bawah. Itu kelihatan Bang spion bawah. Kelihatan. Terus teman kita yang ketinggalan juga bisa kelihatan. Walaupun tadinya gue pengen ambil tuh kan, keren tuh kalau buat fotografi, keren tuh ya spion, terus teman-teman ada di belakang di foto gitu kan. Nah itu cuman itu dia nggak bisa ya karena gue nggak bawa kameramen, jadi ya termiss tuh apa spot-spot yang keren yang bisa diambil lewat spion gitu. Pokoknya anyway akhirnya kita ketemu di Jogja ya Bang Ade ya, ketemu juga dengan Bang Sada sama Bang Berry di Jogja dengan kawan-kawan yang datang ya, Bang Agung ya. Gagal pergi. Yang ini gagal pergi nih. Anyway, overall perjalanan kemarin menyenangkan banget, ya kan? Udah sekian lama nggak riding jalan jauh, paling nggak nih jasad tua gue nih, ya kan? Jasad tua gue nih udah ini lagi gitu. Iya. Ya kan? Muda lagi gitu, muda lagi. Rapi kembali ya. Rapi kembali, jalan lagi. Ya. Next touring kita belum tahu mau kemana. Abang ada planning dalam waktu dekat ini? Next touring kalau Ditorek. mau, Ditorek. kemana? Oh Lembang. 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 Dalam waktu dekat ini Lembang ya. Kemarin gue Lembang. Lembang. Nah belum tahu nih kapannya nih nanti. Nanti Ya setelah liburan lah, setelah Iya. liburan. Udah disediakan sama Om Berry. Ya. Ya. kita mengikut aja ya nggak Om Doni ya.
Oke teman-teman, segitu aja. Mungkin udah terlalu panjang, sorry makan kuota teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga ada yang mungkin yang lebih jago, ada yang lebih jauh berpengalaman touringnya. Mungkin boleh share di sini. Ini bukan bermaksud kita ini gimana ya Bang Ade ya. Kita cuman sharing aja. Oh gini tuh perjalanan tuh, serunya gitu. Di perjalanan itu kita bisa jadi tahu sejatinya temennya ada ambulan dulu biarkan lewat. Jadi melalui perjalanan ini mungkin yang bisa kita ambil singkatnya ya, entah itu mistiknya, entah itu serunya perjalanan, entah itu trouble-nya, tapi yang pasti kita jadi tahu nih gimana karakter rekan seperjalanan kita, ya kan? Dalam banget. Ibaratnya lu pacaran sebelum nikah, nah di situ tahu karakternya gimana. Mau touring dulu gitu ya? Oh iya. Test ride dong. Buat Abang Beri terakhir apa yang mau disampaikan? Kan gue suka touring juga, cuma baru ini kan pakai Vespa. Biasanya pakai agak Ya, mungkin ya, gitu ya, ya. gitu. Nah, kuncinya cuma satu, sabar kalau naik Vespa. Sabar. Itu. Soalnya sabar dalam arti ketika kita trouble kita mesti sabar. Ketika motor kita sehat, teman kita yang trouble kita nungguin juga harus sabar. Harus sabar. Itu sih. Sabar ya. Kalau Bang Sada Apa ya? Seru sih, seru lah. seru ya. Iya. Kalau bisa Seru. motor bokap ready terus ya gitu. Iya, Ridi. Nyampe minjem motor bokap kemarin, Excel. Kalau Bang Riri gimana Bang? Ya, kalau gue sih lebih sering ketinggalan, walaupun ketinggalan tetap sabar. Iya. Kalau kalau Bang Agung gimana Bang? Walaupun nggak berangkat mungkin ada yang pengen di Ayun. Iya. Oke ya teman-teman semua, segitu aja. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Tombol loncengnya jangan kaja lupa. Dijegugin aja. Gua Eman Vigano di mana Bang? Coffee Rider. Coffee Rider monokrom. Gue Adesu. Gue Berry. Yes, ada. Randy Bebek. Aku. Sampai jumpa lagi. Ciao. Ciao.